ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan tenaga ahli Deputi 5 Kantor Presiden Republik Indonesia, Pak Laus Pemain. Selamat berjumpa, Pak Laus. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Ya, terima kasih dari segala kesibukan yang ada bisa memberikan waktu bagi saya untuk mewawancara secara khusus, Pak. Saya hari ini berbicara khusus tentang Otsus tahun 2021, tinggal menghitung bulan. Saat ini kita ada pada bulan Juli. Otsus akan berakhir di tahun 2021. Dari hasil pengamatan Bapak, Otsus selama 18 tahun ini seperti apa dari kacamata Bapak? Ya, saat ini kita telah memasuki usia yang cukup ya sejak pemberlakuan undang-undang Otsus di Papua. Ya tentu ketika kita flashback ke belakang, Otsus ini kan lahir dari sebuah dinamika politik ya yang cukup panjang, namun anak yang dilahirkan, kita sebutlah kalau di perkawinan, anak yang dilahirkan itu adalah khusus. Dalam perjalanan perlakuan khusus yang hari ini kita berada pada 18 tahun ya. Tentu ini menjadi sebuah catatan ya, refleksi bagi kita ketika bisa melihat ke belakang bahwa apakah Otsus itu sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum. Tentu ini kita tidak bisa bertanya kepada Jakarta, tidak bisa bertanya kepada orang-orang di luar negeri, tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, terutama orang asli Papua yang hari ini sebagai pemangku kepentingan dari Bapak Gubernur, Ketua DPR, MLP, DPRD daerah, dan para bupati. Itu menjadi hal yang menurut saya jawabannya kita akan temukan di sana. Pak, 18 tahun ya dari catatan yang saya lihat dari referensi-referensi yang ada selama 18 tahun ini, dana Otsus yang terkucur ke Papua berjumlah 94,2 triliun. Bagaimana posisi pemerintah pusat dalam Otsus untuk melakukan intervensi untuk sejumlah dana khusus yang begitu besar? Ya, di dalam arahan Bapak Presiden, ya, di dalam rapat kabinet itu ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita melaksanakan pilkada serentak di Papua 9 Desember 2020. Ini tentu juga akan memberikan dampak politik. Kedua adalah PON Papua. PON Papua ini juga menjadi satu-satunya mega project ya terbesar di Indonesia, di mana kita juga mendapatkan kesempatan untuk membangun dengan ekstra proyek yang besar ya, katakanlah ada Papua Bandung, hari ini ada banyak stadion, banyak venue yang tentu juga di situ menggunakan dana Otsus juga ya, walaupun ada polemik sumber dananya harus dari APBN, tapi faktanya juga hari ini dana Otsus juga sebagian alokasikan persiapan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi Otsus. Ya, evaluasi Otsus sebagai salah satu titik sentral ya kebijakan Presiden jilid ini perlu memastikan bahwa evaluasi Otsus itu betul-betul memberikan dampak, memberikan manfaat. Kalau misalnya total dana yang seperti tadi disampaikan sekian triliun, sekian yang sudah bergulir dan terus akan bergulir terus, minimal kita bisa melihat itu jadi apa? Apakah jadi dampaknya? Iya, kalau misalnya dampaknya untuk pengembangan SDM seperti apa? Dampaknya bagi pengembangan kesehatan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan, laboratorium, ya, rumah sakit, dan juga ketersediaan dokter yang cukup sampai di kampung-kampung. Kemudian juga bagaimana kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, akses masyarakat dengan perbankan, dengan
pasar modal dan lain-lain itu tentu harus ada sebuah penyajian data yang valid. Di dalam 19 tahun itu kalau kita buat grafiknya, apa capaian-capaian yang sudah kita capai dari sekian uang yang banyak itu. Dan ini yang tentu harus disajikan oleh pemerintah Provinsi Papua bersama-sama, kan? Gubernur bersama-sama dengan para bupati. Ya, mereka adalah pengguna anggaran, mereka berencana, mereka juga adalah pengguna, mereka juga adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melihat indeks kemajuan-kemajuan yang dihadapi oleh pembangunan yang sudah kita geluti bersama-sama selama 19 tahun. Kalaupun kita melihat indeks yang tadi Bapak sampaikan dari referensi juga yang saya peroleh bahwa Papua indeks pembangunannya terendah di Indonesia dengan kekurangan ekonomi khusus yang segitu besar selama 18 tahun, tapi indeks pembangunan manusia di Papua masih terendah di Indonesia. Kira-kira yang ini dievaluasi dari akhir ya Bapak? Iya, kalau kita membandingkan indeks pembangunan nasional ya enggaklah jauh gitu ya, karena kita baru start tahun 2002, katakanlah seperti itu. Provinsi lain di Indonesia sudah lebih maju. Namun paling tidak ya, dalam 19 tahun ini perlu pemerintah Provinsi Papua menyusun sebuah indeks yang kategorinya lokal, Papua Barat. Jadi indeks pembangunan Otsus misalnya di Papua dari 29 kabupaten kota misalnya ya, kabupaten mana yang berhasil dan mana yang belum berhasil, kan harus ada datanya. Kita nggak harus membandingkan Papua dengan Maluku, NTT, Sulawesi, tidak harus kan, karena kita punya wilayah hukum otoritas pemberlakuan undang-undang Otsus di Papua Barat secara terpisah dengan provinsi lain. Nah, namun sampai hari ini kan kita belum melihat kabupaten mana yang paling berhasil dengan kategori perempuannya maju, anaknya dibangun dengan baik, pemudanya produktif, lingkungan hidup itu dibangun dengan baik. Tentu dengan mengacu kepada prioritas Otsus tadi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Jadi satu hal yang menurut saya kalau kita harus evaluasi Otsus ya kita lihat aja. Harus ada dong, masa uang yang begitu banyak kita tidak melihat kemajuan-kemajuan yang kita miliki. Kita wajib menanyakan kepala daerah atau mereka yang dalam hal ini pengguna anggaran. Bapak, saya ingin menyinggung terkait dengan dialog Jakarta Papua. Ya. Di dalamnya pasti juga akan membicarakan tentang Otsus. Ya. Apa tanggapan Bapak terkait dengan dialog Jakarta Papua? Iya. Saya sih berpikir sebelum kita masuk ke dialog Jakarta Papua, ya orang Papua harus dulu kita bicara. Ya, adat, agama, perempuan, pemuda, generasi tua, generasi muda, atau mungkin mereka yang sudah sesepuh di atas kita harus kita dulu bicara. Kenapa? Ya kita harus hasilkan dulu materi dialognya. Jangan-jangan kita bicara, tapi kemudian kita tidak memberikan satu data yang valid, data yang substansi. Misalnya, hari ini dengan dana Otsus berapa banyak anak-anak Papua yang disekolahkan di seluruh dunia? Itu keberhasilan atau tidak keberhasilan? Berapa banyak mama-mama Papua yang terakses dengan perbankan? Mungkin belum semua terakses, itu bisa menjadi kita tahu. Terlepas dari dinamika politik yang diperdebatkan oleh masyarakat kita secara luas, ya itu tetap harus kita hadapi. Karena Otsus sendiri itu adalah politik. Otsus itu sendiri adalah sebuah konsensus. Sejarahnya kita semua tahu. Tetapi ketika kita sudah diberikan uang, kita sudah diberikan kewenangan, dan kita sudah berjalan 18 tahun, ya jangan sampai nggak ada laporan lah kepada publik. Atau jangan sampai kemudian publik juga tidak mendapatkan satu gambaran bahwa kemajuan-kemajuan apa yang sudah kita hadapi. Termasuk di dalamnya ada DOB, di dalamnya ada wilayah-wilayah penangkaran, dan kemudian itu juga membuka keterisolasian masyarakat dari wilayah-wilayah yang sulit, kemudian ada akses jalan, ada transportasi. Apakah itu satu kemajuan atau bukan kemajuan? Ini tentu harus ada rasionalitas dalam melihat. Kami di kantor presiden, tugas kami adalah
mendukung kebijakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mensukseskan visi Bapak Presiden. Katakanlah jilid kedua ini Presiden unggul Indonesia maju. Tentu sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian Bapak Presiden bagaimana memajukan SDM. Maka itu kita juga perlu lihat data pengembangan SDM di Papua seperti apa, strategi pengembangan SDM di Papua seperti apa. Tentu dengan anggaran yang selama ini tersedia itu cukup atau tidak. Kalau tidak seperti apa? Karena Otsus ini adalah satu ruang di mana kita bisa memanfaatkan Otsus untuk mempercepat ketertinggalan kita jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Pak, ketika Otsus akan berakhir di 2021, kemudian akan dilakukan evaluasi ya Pak ya? Iya. Nah, sementara evaluasi itu berjalan, apakah proses juga tetap berjalan atau dihentikan dulu sampai proses evaluasi selesai dulu baru dilanjutkan? Iya. Otsus ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden adalah evaluasi keuangan, penggunaan anggaran yang sudah berlangsung. Mengapa demikian? Karena anggaran yang selama ini dikucurkan ya wajib kita tahu digunakan untuk apa. Kalau bangun sekolah berapa sekolah? Kalau digunakan untuk pengembangan kesehatan seperti apa? Tentu mengacu kepada prioritas Otsus. Nah, kita hanya membutuhkan bagaimana keberlanjutan Otsus sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita tidak menyediakan data untuk menunjukkan indeks pembangunan yang sudah kita capai dengan anggaran di waktu lalu sampai hari ini kan juga tentu tidak mudah untuk Menteri Keuangan memikirkan bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran sampai pada 2025 gitu ya. Itu tentu menjadi perhatian kita bersama. Jadi item yang mau dievaluasi sebenarnya adalah item keuangan dalam konteks undang-undang, karena di balik evaluasi keuangan itu kan juga kita harus melihat bagaimana pengelolaannya, manajemen pengaturan keuangannya. Oh, masih ada yang belum dapat perhatian, oh masih ada yang masih tertinggal. Itu menjadi catatan penting kita. Yang terakhir mungkin ada harapan dari Bapak selaku tenaga ahli Rumah Kantor Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah daerah juga kepada masyarakat terkait dengan isu yang saat ini sedang diperbincangkan di masyarakat ini terkait dengan Otsus jilid 5. Ya, harapan kita adalah kita harus berani mengevaluasi diri kita. Kita pakai anggaran, dan kenapa kita tidak mengatakan bahwa capaian-capaian yang kita sudah capai seperti ini, ada kekurangan di sini, kan harus kita sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden. Mengapa? Karena dengan demikian, ya pemerintah pusat juga harus mengevaluasi diri juga. Apakah selama ini mekanisme pengelolaan Otsus yang diatur sesuai dengan perundang-undangan di Kemendagri misalnya, dan juga di kementerian terkait, apakah itu sudah betul-betul maksimal? Apakah itu sudah betul-betul sesuai dengan proses ya pembangunan yang kalau kita lihat di Bappenas kan dibagi berdasarkan wilayah adat. Ada kabupaten-kabupaten yang diatur di dalam pendekatan pembangunan kewilayahan adat ya. Tapi kan kita juga sampai hari ini harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita sebagai pemangku kepentingan di Papua, kita melihat peluang pembangunan yang kita sudah hadapi ini sejauh mana progresnya. Harapan kita adalah harus kita mampu mengevaluasi diri kita menurut versus kita. Silakan yang lain melihat dari berbagai perspektif, tapi wajib hukumnya bupati, wali kota, ya, gubernur, DPR, MRP duduk bareng, duduk bersama. Kalau gagal di mana kan kita tahu gitu. Kalau berhasil di mana. Jangan bilang gagal semua. Loh, kalau gagal semua kan orang bilang gimana? Karena kenyataannya hari ini kan banyak manfaat yang masyarakat Papua dapatkan. Terlepas dari itu dinamika politik yang akan berkembang, itu
adalah hak kita dalam konteks demokrasi. Silakan kita melakukan sebuah pendalaman bagaimana masa depan Papua, ya, masa depan Otsus dari perspektif politik, silakan aja. Tapi saya berpikir Bapak Presiden sangat concern dengan kemajuan pendidikan di Papua, kemajuan kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Pasti ada banyak faktor yang belum kita capai karena faktor-faktor internal kita begitu. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan pemirsa, satu kata kunci dari evaluasi Otsus adalah data. Bukan perbincangan saya dengan tenaga ahli